ada tulang-tulangnya banyak juga ya. Itu tulang apa tuh? Tulang leher, tulang orang. Tapi ini dari laut. Pas ke pantai dia nyamperin sendiri. Oh iya. Gelangmu ini sakti ya? Oh ini macam-macam ini. Ya. Ada yang dari Kenapa saya berani bilang ini gelang ini bisa sangat berbahaya? Karena kalau nonjok orang ini ringsap. Wah, iya. Ya itu ya. Halo sahabat semua. Hari ini malam ini saya kedatangan seorang sahabat. Tiba-tiba nyelonong malam-malam. Dia seorang sahabat yang saya kenal lama. Orang sangat nyentrik, eksentrik. Sangat unik. Nah ini perlu. Mungkin tidak banyak orang kenal. Banyak orang tahu fisiknya. Tapi tidak tahu banyak tentang sejarahnya. Nah, saya ingin mengulas tentang hal-hal yang ada di anatominya. Anatominya, ada di tubuhnya. Dia mempunyai kostum yang sangat menarik. Dia siapa dia? Coba lihat. Nah, ini dia namanya Bang Belto. Dia seorang seniman, seorang pelukis, seorang performing arts. Juga sangat nyentrik. Tubuhnya adalah arts. Tubuhnya arts. Nah, sekarang kita bahas tentang tubuh Weldo. Let's go. Itu. Di Bali berapa tahun gitu? Ya, kalau di Bali mulai 91. 91 ya? Iya, menetapnya tahun 95. Jadi 91 aku tuh kerja di jadi ilustrasinya. Ada salah satu seperti koran pariwisata itu loh. Iya. Yang namanya Bali Tourist Guide dulu. Waktu kerja di sana hanya setengah bulan aja sini, setengah bulan Surabaya, terus sampai 9. Artinya sebelum ke Bali pakaiannya sudah udah begini. Udah gini ya? Iya, justru aku ditarik untuk melukis yang dulu Bali Tourist Guide kan orang Surabaya yang punya. Dia malah yang memancing aku untuk datang ke Bali. Ke Bali. Banyak orang-orang seperti kamu di situ di Bali katanya. Tapi begitu aku datang ke Bali nggak banyak, baru aku aja. Bahkan pertama kali aku datang ke Bali tuh orang-orang di sini tuh nyangka aku turis juga. Diajak ngomong Inggris terus sampai di mana-mana. Sampai aku bingung jawabnya nih. Dijawab pakai Indonesia takut kecewa dia. Iki turis opo iki? Udah tahun kecewa gitu kan. Udah dari tadi diajak Inggris nggak tahu. Mau diajak bahasa Inggris kan kalah hebat. Ya akhirnya kayak orang bisu aja. Ya, kelahiran Jakarta. Wih, gagah sekali. Kelahirannya Jakarta, tapi numpang lahir doang. Oh, numpang lahir loh. Numpang jelobor. Apa namanya? Pas kebelet di sana ibu gitu. Oh, lahirnya Jakarta. Iya. Kamu hidupmu di Surabaya. Kalau hidup lebih banyak di Bali malah kalau di hidup. Apa namanya tuh dari kecilnya? Iya. Kalau dibilang dari kecil ya nggak betul-betul di Surabaya. Di jalanan. Nomaden. Orang tua aku kan ABRI. Oh gitu. Orang tua aku ABRI dan ABRI-nya juga ABRI tentara khususnya Bung Karno dulu zaman Bung Karno. Terus dia kebal sama angin ini bawa motor nggak pakai jaket. Terus artinya kamu sekolahnya dulu di Surabaya ya, SD, SMP. Waktu SD aku di Jakarta. Jakarta. Di Jembatan Batu. Gitu. Sedangkan orang tua aku yaitu di Kogam. Yang Kogam yang kemudian berubah zamannya Soeharto berubah jadi Koti. Komando Operasi Tertinggi. Kemudian zamannya siapa tuh berubah lagi jadi Kop Kamtip. Di asrama ya tinggalnya waktu itu? Enggak. Bukan ya? Dan karena orang tua aku termasuk tentara yang nggak jelas, gitu. dirahasiakan. Oh gitu ya. Aku baru tahu orang tua aku tentara itu pada saat sakit aja di bawah rumah sakit Angkatan Darat. Oh gitu. Terus berikutnya sekolahnya di Surabaya gitu ya, SMP? Di jalanan. Oh di jalanan. Utasan kota kamu ya. Dari kecil pakaianmu sudah punya keinginan untuk berpakaian nyentrik begitu ya. Hanya dari kecil tuh hanya bingung aja ngelihat orang-orang kenapa
pakai seragam. Oh gitu. Ada apa dengan seragam gitu? Kenapa apa salah kalau berpakaian beda gitu? Kok rapi ya mereka ya? Itu ya, gitu. kayak itu ya mungkin. Aku tuh orangnya kan senang menentang gitu. Aku ingin tahu sih gitu. Aku ingin tunjukkan pada mereka berbeda itu nggak jelek kok gitu. Jadi itu keinginan itu aja udah. Terus kamu dari kecil udah beda. Pakai gelang-gelang gitu, manik-manik. Ya pertama aku karena belum bisa beli apa-apa dari kecil ya. Iya. Pakaian yang gunting-gunting olah-olah sendiri lagi ya. Digunting, diikat gitu. Kaleng-kaleng kamu lubangi, kamu kalungin. Itu tutup botol kamu kalungin. Kan belum bisa beli. Belum ada ide ke situ. Ya, cuman energinya udah berbeda ya, pingin eksentrik aja gitu, pingin eksentrik aja. Kata-kata eksentrik mungkin nggak ada. Nggak ada ya. Perasaan hanya kenapa harus seragam? Berbeda itu salah. Dulu zaman aku masih kecil, pakai pakaian merah aja udah dianggap kampungan. Pakai warna merah lu udah dianggap kampungan, deso. Oh iya. Ya, jadi yang dianggap kampungan, dianggap ketinggalan zaman, dianggap itu malah aku lakukan gitu loh. Menjadi berbeda ya. Pingin menjadi berbeda. Berbeda. Hanya ingin tunjukkan pada mereka berbeda itu tidak jelek, tidak salah, tidak buruk. Karena anggapan orang-orang tuh berbeda itu dianggapnya nggak normal. Terus yang dianggap normal itu ya apa kata umum gitu. Yeah. Di mana jeleknya gitu ya kalau berbeda gitu aja. Ternyata setelah dipakai beneran jelek ya. Malah banyak orang yang suka. Iya. Banyak orang yang suka. Karena yang berbeda tuh yang aneh itu menjadi gaya tarik. Kamu punya gaya tarik kan? Sampai waktu datang ke Bali tuh sampai orang-orang di Bali tuh sampai ngancam aku semua. Pokoknya kalau aku lihat kamu berubah, aku yang pertama kali berontak. Aku pengen kamu seperti ini terus. Tolong jaga. Gitu. Jadi kalau orang-orang sampai seperti itu. Dan lagian menariknya kalau kamu hilang gampang nyari. Itu dia. Itu loh ciri-cirinya orang tuh pakai kalungnya tuh. Oh iya. Wah, begini-gini banyak itu gampang. Oh, ternyata dia ada di semak-semak sana. Nah, kayak gitu kan gampang nyarinya. Gampang dicari. Makanya orang seperti aku kan nggak bisa buat yang jelek-jelek. Iya. Pernah mengalami katakanlah kehancuran di semua bidang. Rumah tangga, bisnis, semuanya dah. Akhirnya aku melakukan yang namanya penyepian itu 99 hari. Penyepian ya? Di Surabaya, di Jawa Timur, sampai ke Gunung Argopuro. Malah aku sebelum melakukan itu sempat mandi disucikan tuh di gunung di air terjun Sedudo. Semua orang tahu itu aku melakukan kayak gitu. Semua orang seniman-seniman di Surabaya tahu semua. Udah selesai katanya kamu gitu. Gitu. Ayo ikut aku ke Bali antar gitu. Dia yang ngajak aku ke Bali. Jadi aku kayak iya. Jadi aku tuh kayak semacam petunjuk sih sebenarnya. Iya, aku hanya coba gitu ya. Iya, aku hanya coba mengikuti. Yuk kamu ayo ke Bali, nanti kamu di Bali bertapa lagi tuh, ada laut luas itu. Apa yang kamu pikirkan ketika datang ke Bali? Kok pertanyaan umum ya? Ya udah, jawab aja. Pertanyaannya umum gitu, tapi nggak apa-apa. Ya, pertama yang aku lihat hanya keindahan Bali. Tahun berapa sih pertama enggak? 91. 91. Aku hanya melihat Bali itu melihat Bali hanya seperti lukisan hidup aja. Wah, ini aku kasih figura begini aja udah lukisan nih. Ya. Karena sudah terbiasa, udah lama pakai kayak gini. Jadi tubuh itu sudah menyatu dia dengan menyatu dengan alam, menyatu dengan segala. Bahkan ya yang udah kesatuan begitu. Kalau aku disuruh kemana-mana tanpa ini malah seperti telanjang. Aneh, ada kelainan. Seperti telanjang. Ya. Kalau kamu pakai baju normal loh, udah. Kayak udah miring nih loh. Gila nih orang ini kok nggak normal gitu loh. Iya. Artinya dulu sesuatu yang tidak normal kamu pakai terus sehingga menjadi
normal. Nah kalau sekarang kamu kembalikan seperti orang umum, malah jadi nggak normal. Normal. Makanya istilah normal nggak normal itu kan nggak jelas. Iya, nggak jelas. Dualitas itu. Normal nggak normal itu tuh masalah kebiasaan. Masalah pikiran aja. Masalah pikiran aja ya. Bukan sengaja menjadi berbeda untuk semacam eksistensi, gitu, tapi karena jiwa aja. Jiwa udah panggilan. Soal eksistensi. Gimana ya? Ibarat orang ya seperti singa harus menjadi singa gitu. Nah, kalau kayak saya ini kalau nggak putih ya hitam. Itu ya tiba-tiba saya pakai baju hijau tuh lucu emang. Lucu. Padahal orang lain melihatnya mungkin biasa aja, cuma jadi lucu. Tapi bagi yang biasa ini lihat kayak, lucu gitu. Lucu. Jadi padahal kita nggak ngelawak tapi dilihat lucu gitu. Lucu. Karena gara-gara baju warnanya beda. Aneh aja. Ini bonus kok lucu. Emang saya ngelawak, bajumu itu iya. Ada yang nelpon dia, suaranya itu persis kayak suaraku. Malam-malam dia nyelonong dari lu sampai ngapain kamu sini jam malam-malam? Itu bukan kamu yang nelpon, ingat aku ya. Nah itu sebenarnya juga benturan energi tuh. Ya itu. Ya itu. Ingat mungkin kamu nggak ingat itu. Malam dia datangnya. Ya. Saya pikir, bahaya nanya, kamu tinggal di mana? Di Kerobokan kalau nggak salah dia. Ya, jalan anak pulang. Ya, Kerobokan. Hanya gara-gara mendengar seolah-olah itu suaraku, dia datang dari Kerobokan malam gitu. Ada gelang yang dari Majapahit lu. Mungkin yang gede itu ya. Besar sekali kalau ku pakai bisa berat, dikasih 2. Namanya yang satu di panca logam, yang satunya lagi tiga ada 3 macam.